saudara apa saya sendiri sebagai orang Kristen yang kiranya khotbah yang luar biasa, hidup saya spiritual nampaknya keren sekali, tetapi perbuatan saya di luar saya itu tidak memberikan suatu gambaran bahwa saya itu baca data, jangan ngomong sembarangan ini. Orang Yesus bilang, Pak Franky, nggak masuk surga Kristen Katolik kalau sebut Yesus Tuhan. Enggak, kehendak Bapa di sorga itu yang bikin masuk surga. Yesus yang bilang loh, kok ngomong sembarangan ngalur ngidul. Sebentar nih, Gimana sih? Data ditinggalkan, ngomong ngalur ngidul. Bang Fedi sebentar. Melawan Bibelnya, Pak. Makanya tadi saya mengatakan yang melakukan kehendak Bapa itu yang memang dijamin. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa? Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa misalnya ada hukum-hukum yang kita perlu jauhkan. Kita tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berpura-pura, tidak boleh gini deh, Pak. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji di hadapan Tuhan. Maka demikian. Di mana ini aku bertanya aja, Matius 7:21. Di mana kehendak Bapa di sorga mentuhankan Yesus sebagai Tuhan? Tunjukkan saya datanya. Di mana kehendak Bapa mentuhankan? Tidak ada kita ada kehendak Bapa. Tidak ada, makanya orang yang sebut Yesus Tuhan itu tidak bakal masuk surga. Titik. Tidak. Kita mengaku Yesus loh. Kita mengaku Yesus itu sebagai kehendak Bapa di surga mana? Kehendak Bapa di surga mentuhankan Yesus. Saya tantang Pastor Romo Pendeta, tunjukkan sama saya di mana kehendak Bapa di surga Tuhannya Yesus, bahwa Yesus itu harus dituhankan. Mana kehendak Bapa? Kalau nggak ada, selesai Kristen. Yang dimaksud kepada Yesus. Yang dimaksudkan itu dalam perintah-perintah yang Dia sampaikan kepada kita untuk mengungkapkan siapa itu Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan, karena memang Bapa itu sendiri mengutus firman itu telah menjadi manusia. Kehendak Bapa di sorga melainkan melakukan kehendak Bapa di sorga. Mana kehendak Bapa di sorga mentuhankan Yesus? Kita tetap mengaku Bapa di sorga, betul. Bapa di sorga adalah sang sumber ilahi itu. Kristen dan Katolik kan mengatakan Yesus Tuhan nih. Sekarang ketuhanan Yesus jadi Tuhan. Pertanyaannya sama saya, mana kehendak Bapa di sorga mentuhankan Yesus ini, anak manusia ini? Mana datanya? Itu kan kehendaknya Dia sendiri. Kehendaknya Dia sendiri yang turun menjadi manusia. Firman itu yang kehendaknya Dia datang sebagai manusia. Firman diutus oleh Bapaknya sebagai manusia. Tetapi yang kita mau katakan bahwa memang ada sang sumber yang kita akui bahwa Dia adalah satu-satunya Bapa itu sendiri. Pak Pastor, di dalam dirinya Bapa menyatakan dirinya kayak gitu. Saudara Franky, saudara Pak Pastor, coba ini saya kasih PR ya. Pak Pastor cari dari Keluaran, dari Kejadian sampai Wahyu di dalam Bible Pak Pastor, di mana kehendak Bapa di sorga menuhankan Yesus. Kalau saya tunjukkan kehendak Bapa di sorga, kalau kehendak Bapa di sorga mentuhankan Bapa di sorga, ada datanya. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu. Kalau mau masuk surga, kata Yesus, kau harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa Dia? Bapa. Dan Yesus di sini bukan Tuhan, Dia utusan Tuhan. Ini kehendak Bapa di sorga. Coba kalau Pak C. Franky punya data kehendak Bapa di sorga mentuhankan Yesus, tunjukkan sama saya. Besok malam kita jumpa lagi, kita diskusi lagi. Kita memuliakan Yesus. Bapak itu memuliakan Yesus ya. Iya dong, saya memuliakan Yesus. Memuliakan Yesus. Berarti itu udah kehendaknya Dia kan untuk memuliakan Yesus itu. Memuliakan itu bukan mentuhankan, Pak Franky. La ilaha illallah. Dalam kemuliaannya sendiri. Ini Pak Diamat memuliakan Yesus, bukan berarti saya mentuhankan Yesus. Bapak memuliakan Bapak sendiri memuliakan Yesus. Memuliakan itu apa definisinya? Memuliakan? Memuliakan berarti mengagungkan enggak? Bapak sendiri mengagungkan Yesus. Aduh, parah. Gimana coba? Macam mana ini kawan satu ini? Kita tahu gimana? Mau dilanjut atau istirahat dulu Pak Pendi ya? Nanti datang
besok atau Oke, sebelum kita turun, saya mau tutup bahwa teman-teman perhatikan ya, kalau memuliakan itu sama kita menghormati, kita menjunjung mereka. Contoh kayak Yesus itu kita hormati. Dia sebagai nabi, nabi Tuhan yang hebat, banyak mukjizat. Kita menjunjung tinggi beliau. Tapi bukan mentuhankan beliau, karena memuliakan itu bukan Bapak yang memuliakan Yesus ya, bukan kita. Dalam kemuliaannya Bapak itu memuliakan Yesus itu. Iya, memuliakan itu menghormati, menghormati sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi. Itu gimana sih? Ya Allah. Aduh. Coba baca ini, Pak. Baca dulu, aku mau ini. Memuliakan ini artinya apa, Pak? Memuliakan artinya apa? Mengagungkan, memuliakan. Mulai. Mana menganggungkan di sini tidak ada. Iya, Sembarangan Anda ini. Anda suka-suka hati Anda mendefinisikan sesuatu, gimana sih diskusi kayak gitu? Kalau diskusi itu, Pak, cari literasi misalkan memuliakan. Mana Pak Beni itu bisa membantah tentang memuliakan. Di dalam Yohanes 8 ayat 54. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu? Berkata dia adalah Allah kami. Iya, Yesus itu dimuliakan. Nabi Musa dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Yesus itu sendiri. Bagaimana macam mana seorang Bapa memuliakan manusia? Pak Franky dengarkan baik-baik. Coba Kalau cari aku arti. lahir memuliakan dia, oke. Tapi dulu cari artinya dulu, apa memuliakan itu? Coba cari artinya apa? Coba cari mana ini abangnya? cari artinya apa memuliakan itu artinya? Definisinya. Dia memuliakan yaitu mengagungkan, memuliakan dia. Udah belajar lagi Pak Franky, Pastor Franky belajar yang banyak. Kalau Memuliakan sama kurang, dengan identik dengan kalau kurang mengagungkan dia, memuliakan, menghormati dia. menghormati benar Pak. Itu definisinya di dalam KBBI Pak Franky yang cantik. Itu dalam arti Memuliakan itu bukan menyembah. apa bedanya mengagungkan? Oke, kita Jadi kembali mengagungkan itu menyembah gitu. kembali artinya itu bukan mengatakan bahwa menyembah, tapi itu memuliakan dia. Iya, memuliakan itu nggak mau dia itu buruk-buruk. Menyembah. Contoh gini nih, aku kasih contoh memuliakan. Fandi Ahmad memuliakan Yesus. Kami memuliakan Yesus, nggak mau Yesus itu mati terkutuk, ditampar, diludahi, ditombak. Itu contoh memuliakan. Kalau Kristen nggak memuliakan Yesus, malah dianggap Yesus itu mati, ditombak, ditampar, diludahi, mati terkutuk. Itu contoh. Ini itu pertanyaan tadi Bang Fendi yang menanyakan di mana Bapak itu memuliakan Yesus itu. Menyembah, disuruh menyembah untuk menyembah Yesus, mana datanya? Mengatakan Ada Bapak untuk hidup, mana datanya? Karena Bapak untuk mentuhankan Yesus, memuliakan. Makanya saya mengatakan bahwa Bapak ayatnya dia sebagai Tuhan. Nanti dibuat malu. Enggak, nanti malu pendeta sudah ada yang chat ini. Kenapa bodoh kali itu pastor katanya. Udah Pak Franky, ya Pak Franky belajar lagi ya. Belajar lagi ya. Nanti besok saya undang lagi Pak Franky ya. Belajar lagi yang banyak. Apa sih on kali? Pura kali. Wallah quwata illa billah. Perspektif itu, arti itu. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Come on. Itu pastor loh kayak gitu, woi. Pastor loh. Coba bahasa Indonesia aja harus kita ajarin. La ilaha. Karim, kenapa ada pastor pun kayak gitu, coba. Aduh. Sebenarnya aku nggak tahan dari tadi tuh lama-lama sama pastor itu. Dia nggak paham, banyak ilmunya yang kurang. Bahasa Indonesia saja kemana-mana dia. La haula wala quwata illa billah. Kok gitu ya? Pastor aja kayak gitu, gimana jemaat?
Begitu banyak literasi yang kita tunjukkan. Parah. Serius parah. Malam abang, saya nggak punya salon bang. Tutup. Saya tadi diskusi sama pastor dari Katolik. Iya, Pastor ya kalau Katolik. Katolik pastor bisa, Romo bisa. Dia bingung. Dia katanya mengatakan Matius 7:21 itu Pak Pastor Ostrom, enggak ada satupun data yang menjelaskan bahwa Bapak itu mau Yesus itu dituhankan, enggak ada. Malah dia bilang Bapak itu memuliakan Yesus. Iya memuliakan, tapi kan bukan menyembah. Iya. Kalau memuliakan, saya pun memuliakan Yesus. Kan gitu. Iya. Iya. Menurut Pak Pastor ada nggak satu aja Matius 7:21 kehendak Bapa di surga mentuhankan Yesus, ada nggak secara akademis? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang nggak ada lah. Nggak ada. Kalau dogma dipaksain ada banyak tuh. Kalau dogma banyak memuliakan contohnya dipaksa gitu. Iya, iya. Mana sih teman-teman? Pastor loh. La haula wala quwwata. Kan beliau itu pastor tadi Bible edisi study. Mau Iya, belikan beliau. betul. Harus beli itu. Biar beliau belajar. Saya mau belikan beliau nanti. Para kali orang itu. Nabi sama dengan Tuhan ya nggak sama lah. Ya kalau Kristen kan disamakan. Gimana sih? Nah, itulah kekeliruan di Indonesia itu begitu. Iya kan? Kalau di Indonesia kan Yesus itu kan banyak datanya dalilnya Yesus Nabi. Tapi teman-teman Kristen dan Katolik ya mohon maaf dituhankan. Iya. Ini bukan kesalahan saya Pak Pastor ya. Iya. Itu Mereka beralibi kata Tuhan itu ya penguasa gitu aja. Tapi kan bukan Allah Bapaknya itu kan, bukan Bapaknya, bukan Elohim. Itu. Jadi Tapi ya ada ngotot satu aja. literasi kalau misalkan kita diskusi dengan Unitarian itu Pak Pastor. Itu kan mereka di situ terjemahan asli itu yang mereka pakai Tuhan, Lord. Tuhan, Lord ya. Satu itu Lord. Jadi bukan setiap orang Yesus Tuhan Mas. Enggak semua orang Itu loh ada yang komplain sinyalnya Bang Fandi. Sorry. Sinyalnya Bang Fandi. Pak Pastor. Ya, Pak Pastor lah yang ngomong. Silakan Pak Pastor. Tentang apa? Saya tadi habis rungkat ini. Sembarang aja. Live-nya ini. Enggak, konsep apa ya? Konsep apa Wanes itu apa mengacaukan semuanya itu. Kacau itu. Denom membuat kekacauan itu. Itu merusak seluruh alur cerita di Bible itu loh. Wanes itu. Ya. Jadi dia itu menyubek semua Bible yang ada ceritanya itu, Wanes itu. Udah pakai pengertian sendiri ya. aja. Sama aja dengan Tritunggal perasaan. Tritunggal minimal masih punya konsep, terlepas benar apa salah. Nah, konsepnya di luar Bible gimana ceritanya? Iya, itu tambahan Bapak Gereja masalahnya.
Itu apa pastor pun tahu. Tapi ya kalau aku bang, pokoknya kalau aku ya itu hidup yang kekal ialah yang mengenal satu-satunya Bapa, ya kan? Itu di apa ya sering dikutip itu, mengenal satu-satunya Bapa dan mengenal Yesus sebagai utusan, itu saja. Karena itu nanti akan menyelamatkan seluruh ayat yang ada di dalam Bible itu. Cerita-cerita tentang pengorbanan dan penyaliban itu nanti kalau saya pegang itu akan terjaga. Tapi kalau saya tidak pegang yang tadi saya baca itu nggak terjaga, kacau ini nanti. Yap. Gitu. Tapi Bu Darni ya nggak mau. Bu Darni alirannya aliran. Oh, kalau itu doktrinnya kental kali itu. Kuat sekali dia. Dia nggak belajar Dia sampai buka komal sendiri, memberikan klarifikasi kepada jemaat untuk lebih mencintai karena pengajaran yang tidak benar. Lupa kalau dia juga nggak benar. udah ini Gitu. Saya minggu coba saya live di gereja minggu lah. Masa di 2 hari ini dituduh musim menyamar. Wajah saya ini wajah apa? Wajah muslim kan dibilang, bukan wajah kita pastor rostrum ini. Aku kan sudah bilang wajahnya Pak Pastor ini nggak cocok Kristen atau Katolik, nggak cocok. Cocoknya Islam Pak Pastor rostrum. Betul loh. Tapi ini keren ya, kalau co-host begini berdua begini keren ya. Iya keren, kita bisa ngobrol-ngobrol santai, nggak ada yang ganggu. Aku coba undang pendeta ya, Pastor Rostrum ya. Nanti Pak Pastor yang ngobrol sama dia gimana? Iya ya. Mau, cuman saya nggak mau dalam akademis, terlalu kita bahas. Iya. Ini akademis, Saya, jangan bahas iman. Nggak mau saya kalau bahas iman. Ya, saya jauh dari senjata-senjata pelengkap ini, jadi. Tapi itu buku di belakang semua tuh. Namanya Torosoki nih. Saya coba undang beliau, siapa tahu beliau mau. Beliau takut kalau dengan saya. Karena saya biasa bongkar yang tersembunyi itu loh. Iya, Bang Mandi terlalu sadis. Saya jengkel kadang-kadang. Makanya JSQL contoh ya, Bang Fandi itu suka bikin gara-gara itu bahas JSQL. Ya kan. Keisengannya itu loh yang nggak tertolong, nggak terduga-duga, iya nggak tertolong, nggak terduga gitu. Ya saya suka iseng memang Pak Pastor. Ya, coba itu JSQL dibahas, ada Budani dan nanti ajak Bang Zuma biar rame, keren nanti itu JSQL itu. Nggak berani lah Kristen. Nanti ribut lagi nanti. Iya nggak berani, mau bahas itu hancur lah. Mana mau menjelaskan? Iya. Sementara di Amerika Serikat sudah dilarang penyebarannya di sekolah-sekolah. Iya. Nggak berani dia terima undangan ke teman-teman. Tuh. Halo Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikum musyrikin kafirun. Ini AI atau asli ini? Asli. Ya silakan. Apa yang harus kita mau bicarakan? Itu ada Pastor Rostrum, disapa dong. Itu di atasnya Pastor Rostrum itu. Assalamualaikum Pastor. Kok assalamualaikum? Ini benar-benar Pastor ini.
Silakan Pak Pastor. Bukan bang, bukan. Salam kenal bang. Aduh, nggak mau ngaku lagi. Ya, salam kenal. Iya. Saya orang awam, Pak. Saya orang awam. Iya, tapi dia lihat dari mukanya memang lucu sekali ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Humoris menyenangkan gitu ya. Iya, tapi kadang-kadang memuakkan. Asik. Jadi teman-teman di bawah ini baru bincang-bincang. Makanya kan teman-teman di bawah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal nanti baru sering diskusi. Asik sama Oke. orang. Oke. Pak Pastor, kalau signal saya putus-putus, Pak Pastor Rostrum, saya nanti keluar aja ya, Pak Pastor ya. Ya, oke. Pak Pastor. Masuk lagi maksudnya. Iya, tapi Karena masuk signal lagi. di sini bermasalah nih. Oke, Iya, siap. tapi masuk lagi. Mati lampu di tempat saya sekarang. Oke. Oh, Kalau mati lampu. ya, kalau mati. Biasanya kalau lanjut mati aja ngobrol-ngobrol. mati ya. Iya, mati. Silakan Tapi teman. pakai signal Dapat 4G layarnya. jaringan ini. Putus-putus, sorry teman-teman yang Kotanya diaktifkan kembali. ada kuota banyak. Cuman gara-gara mati lampu jaringan juga terpengaruh di sini. Ya. Biasanya kalau Kuning kota signal itu saya. tidak terpengaruh dengan mati lampu, kecuali kalau wifi. Saya kuota. Di sini mati lampu, kuota bermasalah juga. Nah, iya. Lucu. Iya, lucu sekali ya bang ini. Lucu. Ini dia murtad Saya karena kenalkan nama saya. Bang Rostrum, karena uang. Murtad karena uang. Waduh. Nama Iya, betul. saya, nama saya adalah Torosoki, orang Jepang. Hai, arigato gozaimasu, orang awam. Masya Allah. Pak Pastor ngobrol-ngobrol aja ya. Kalau Gimana si saya Senjo? terpental. Oke. Boleh. Abang daerah mana bang Do? Apa kok asalnya apa pulaunya atau apanya kalau nggak terlalu biar nggak terlalu spesifik. Asal dari mana? Saya asalnya itu tinggalnya stay-nya di Papua Raja Ampat. Papua Raja Ampat. Nah, itu ikut mana itu? Itu perbatasan Nugini. Oh, Dia di serius, Burundi, Bang? Di Pak sana? Pastor, di Burundi. Di Burundi, daerah Burundi. Oke. Berarti Kristen juga atau Katolik? Ya, saya sapa dulu orang Filipina dulu ya Bang ya. Halo mata-mata, thank you join. Kumusta ka? Mata-mata, ikaw trabaho na? Oke, thank you Iya. titip layarnya. Oh iya, saya itu oke Bang, saya itu dulunya dari sono dan sekarang saya sudah Di sini. percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat di dalam hidup aye. Oh, no trabaho mata-mata, sleep nga. Oh, thank you mata-mata. Angkin ka na lang ya mata-mata. Silakan Oh, Bang. itu- Ini betul-betul itu pastor atau gimana ini? Itu Saya tahu. peristiwanya tahun berapa Bang berubah itu? Udah lama Bang, jangan diberitahukan secara detail. Hanya aku dengan yang
pencipta langit dan bumi yang tahulah. Waduh. Keren. Saya salah satu muridnya Buya Sakur. Oh. Saya salah satu muridnya Buya Sakur, itu guru pertama, dan guru saya berpesan, ya, Al-Quran itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Ya, apa yang sudah tertulis di dalam Al-Quran, maka itu adalah perkataan Allah, ya, firman Allah. Nah, kalau ada yang nambah-nambah, mengurangi isi Al-Quran mulai dari juz yang pertama sampai juz yang ke-30, guru saya mengatakan itu kafir. Begitulah untuk sementara. Cantik aja wajahnya Bang, seperti Bang Rosta ya, abang ganteng di bawah. Apa-apa, kita enjoy aja. Oke. Ngobrol Terus aja Bang, ngobrol aja. Pak Pastor Iya. itu cuman minta dicarikan teman untuk diskusi, untuk ngobrol. Silakan. Saya nggak mau ikut campur dengan Pak Pastor Rostrom, saya silakan yang mau dialog, mau ngobrol santai. Di sini mati lampu soalnya. Ya. Terus abang Lanjut aja. Kalau Apa- sesama sekarang- pengikut Kristus ya saya mundur. Ya. Kalau sesama pengikut Kristus, Katolik atau Ortodoks atau Kristen, itu saya mundur karena itu udah final, itu ya kepercayaan mereka itu Tritunggal. Untuk apa saya mau diskusi dengan mereka? Karena saya itu adalah teman-teman saya itu maksudnya amanat apa? agung, ya. Wanes. Dan saya tidak beralih ke situ Bang. Itu Alkitab mengatakan, ya, seperti yang tertulis di dalam Wahyu 22 ayat 18-19, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Siapa yang menambah, siapa yang mengurangi, ya, kitab suci atau nubuatan yang tertulis di dalam kitab suci ini, ya, nubuatan ini malapetaka dan kota kudusnya akan diambil dari bagian hidupnya. Makanya saya itu jujur tidak boleh mau menambah Alkitab yang tertulis. Kalau Alkitab bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia. Tapi kalau kita orang Ibrani juga tentu kita pakai bahasa Ibrani. Tapi kita bukan orang Ibrani Yunani, kita adalah orang Indonesia, kita pakai Alkitab yang seperti ini. Yang saya Ketahuan oonnya. sementara begitu Pak. Berarti Alkitab itu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi gitu ya. Nah, kalau abang bukan dari Katolik, Bukan kata saya Pak, bukan kata saya. kata siapa? Bukan kata saya, itu kata yang tertulis. Itu kata kitab Oke. suci yang tertulis. Kata kitab suci. Coba baca Bapak di dalam Wahyu 22. Iya, saya kalau membaca Alkitab masih agak sulit. Pak, Islam atau gimana ini Pak? Saya bukan Islam, Ya, identitasnya dulu Pak, Islam atau saya Katolik. oh, Katolik. Ya udah. Tentang lintas agama saya tidak mau berdiskusi di sini. Izin Pak Pastor Rostrom bertanya dong Pak Pastor. Karena udah puncak. Iya. Jangan menambahkan dan mengurangi. Terus apa kabar Matius 28 19 sampai 20? Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dari mana datangnya Pak Pastor? Silakan dijelaskan. Ya, itu kan pelengkap. Pelengkap. Siapa yang masukkan itu Pak Pastor? Ya, itu dari hasil konsili. Siapa? Oh, hasil Ini konsili. makin- Oh gitu ya. Hasil konsili ya. Oh, keren. Katanya tidak boleh menambahkan dan mengurangi. Kok bisa ada Matius 28 itu? Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pohon kali orang itu yang ngomong ya. Aduh, nggak paham aku. Abang, itu kitab suci kami. Ya, itu iman kami. Nah, kalau abang kitab suci abang, maka belilah kitab suci abang. Puncaknya, klimasnya itu sudah jelas Katolik dan Kristen Trinitas.
Udah jelas di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, saya tidak mau diskusi kepada Iya, yang orang yang tambahin setia siapa? dengan saya yang puncaknya Thank you Bang Yang Huda. tambahin siapa tuh? Nah, Bapak Ana dan sekarang Roh Kudus? coba tampilkan dua-dua lah, kita di sini 3 orang. Yang tambahin siapa dan- Ditampilkan wajahnya. Bang Huda, Yang buka tambahin live-nya dulu. Bapak Ana Roh Kudus Huda, itu buka siapa? live-nya. Bang Huda buka live-nya, nanti baru masuk ini melalui PK ini Pak. Tidak bisa dinaikkan. Nanti minta di sini. Biar enak kita 4-4. Siapa? Coba bapakku yang ganteng. Siapa yang tambahin itu ya, Bapak? Biar gantengnya kelihatan. Saya tidak mau diskusi sama Mati orang yang tidak lampu di butuh sini. kamera. Bani anjing, nggak usah diskusi dengan saya, sama Pak Pastor itu ngobrol. Di sini mati lampu, Bani Asu. Kok Bani Asu ini nggak paham bahasa mati lampu? Sudah mulai. Mati lampu. Ini coba sadar dulu. Fan. Coba dulu sadar dulu Fan. Saya lihat kalau kamu Islam atau Katolik. Mati lampu di sini, Bani Jangan Asu. ini loh, Ngapain si Bani Asu ini? teman-teman di bawah sudah mulai ya. Ya sudah mulai nampak sekali imannya. Ya, Mati padahal lampu, dikatakan jangan Bani pernah menghina anjing, sesembahan lain. Bani anjing. Ya, sudah mulai menyerang ini. Nggak Ini ada bukan kuliner Kristen. sesembahan lain. Yesus Kasihan. Yesus bilang Torosot itu Bani anjing, yang bilang Yesus. Ini boleh berdusta dalam 3 hal. Yesus bilang Bani anjing itu adalah Torosoki. Jujur dulu, Gimana sih? apa Bang? Jangan ngaku-ngaku Katolik. Yang Bang. bilang Bani Malu kamu anjing ngaku itu Islam. Yesus. Hah? Bilang Torosoki Bani anjing, kau Torosoki Bani anjing. Ini dia, Yang bilang guys. Yesus, kok aku pula kau Kita mute dia salahkan? dulu kawan-kawan karena ini Loh, dia kita mute dia kawan-kawan Loh. karena udah kelihatan ya imannya. Di dalam itu bisa berbohong dalam 3 hal. Kalau saya tidak mau menghujat kawan. Oke, saya izin menyerang Pak Rostrom, izin attack karena sudah cukup ini, kayaknya harus menyerang ini. Izin Pak Pastor Rostrom ya. Ya, Di mute aja dia Pak Pastor Rostrom. Izin menyerang soalnya sudah aneh. Jadi saya harus menyerang. Ini ya, Pak Pastor Rostrom izin saya menyerang. Di dalam Bible itu ada ayat-ayat Bible berbau pornografi. Teman-teman ya, tepuk tangan. Aman kan suara saya kan teman-teman ya? Di dalam Yeskiel 16 nomor 7 itu banyak ada buah dada di situ di dalam Yeskiel, kitab Kristen ya, Yeskiel buah dada. Ada telanjang bugil ini teman-teman Kristen. Ada birahi. Ada coba ini kata-kata di dalam Bible ini ngeri kali, ada telanjang bugil nih. Besar kali telanjang bugil ini. Ini kata-kata di Kristen ini kitab Bible ini, perhatikan teman-teman. Ada Yeskiel 16 nomor 25, merenggangkan kedua pahamu. Main paha-paha lagi. Ada persundalanmu, sundal-sundal lagi, sundal-sundal. Nah, engkau bersundal aurat persundalanmu, bersundal besar. Coba aurat besar pula. Nomor Yeskiel 16:28, bersundal juga bersundal. Nah, nih ada bersundal. Ada ini, kalau kayak gini harus ku attack, ini nggak bisa ku diamkan. Menyingkapkan auratmu, kemaluanmu ya, kemaluan, sundal kemaluan. Coba. Ada telanjang bugil, ada menelanjangi. Menelanjangi, ada telanjang bugil. Inilah kitab Kristen ini longor. Yeskiel 23 nomor 20, ia birahi. Coba perhatikan teman-teman. Birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Zakarnya seperti zakar kuda. Ngeri. Besok tanya dulu samamu, masih mau kau datang besok? Aku dari tadi diam loh. Aku nggak ngomong, dia singgung-singgung, udah aku gas. Jangan singgung-singgung aku gas kau. Nangis dengan nenek moyangmu 7 lapis tuh ku gas. Keren kan? Masih mau aku datang besok?
masih mau datang besok. Bilang kalau kau masih mau datang besok. Makanya jangan singgung-singgung. Orang lagi diam-diam, kau usik terus. Aku tunjukin. Akhirnya kapok. Masih mau kau datang besok? Masih mau? Orang lagi tenang-tenang, lagi diam-diam, datang bani anjing. Aduh. Jangan lari lah kalau dengan aku. Aku sudah cukup sabar loh layanin kalian. Ini aku di sini mati lampu teman-teman, ngelek di sini. Ini ngelek tadi, tapi aku paksa ini jaringanku.